memanipulasi atau mengurangi perintah-perintah atau kode program yang dituliskan berulang kali. Jadi tujuan ada function ini kan untuk meminimalisir adanya perintah yang dituliskan berulang-ulang kali. Contoh, dulu pernah saya kasih contoh di depan kalau nggak salah, kalau nggak saya nggak lupa ya. Misalkan saya mau mengecek suatu bilangan yang saya inputkan di dalam program saya. Bilangan yang saya inputkan itu masuk golongan genap atau ganjil. Nah, bilangannya nggak hanya 1, tapi ada 10 gitu kan. Berarti saya harus menggunakan, kalau misalnya saya nggak menggunakan function, berarti saya harus menuliskan perintah bilangan tersebut modulus 2, ya kan? Jika sisa hasil modulusnya itu 1, berarti dia bilangan ganjil. Kemudian bilangan kedua juga, bilangan kedua modulus 2 juga. Kalau sisa baginya, hasil baginya itu menghasilkan sisa 1, dia termasuk bilangan ganjil. Atau kalau sebaliknya, dia bilangan genap. Terus sampai ke bilangan ke-10. Nah, itu terjadi suatu penulisan perintah yang dilakukan berulang-ulang kali sampai 10 kali bahkan, ya kan? Oleh karena itu di sini saya bisa memanfaatkan sebuah function. Function saya buat, misalkan function saya buat dengan nama, ya contoh nih ya, sisa bagi gitu ya, sisa underscore bagi. Dalamnya ada parameternya, parameter yang dibawa bilangan tersebut. Misalkan, nah parameter ini teman-teman boleh tentukan sendiri, bebas, mau X, mau A, mau B, mau C, silahkan ya. Nah parameternya ada berapa? Nah kalau dulu kita bahas, kalau teman-teman masih ingat, parameter itu kan sebenarnya sifatnya opsional, harus bisa ada, bisa tidak. Nah, kalau saya mau membuat sebuah function modulus seperti itu atau sisa bagi seperti itu, maka saya butuh parameter. Parameter apa? Angka yang akan diproses di dalam function tersebut. Bilangan yang mau dicari tahu hasil baginya, gitu kan? Hasil sisa baginya itu. Nah, saya butuh satu parameter. Asumsikan saja parameternya adalah A. Kemudian dalam mendeklarasikan sebuah fungsi, kita perlu menentukan tipe nilai baliknya. Dulu pernah kita bahas juga, fungsi itu kan ada 2 jenisnya. Kalau dulu di bahasa C++ itu ada void dan non void. Fungsi yang bisa mengembalikan nilai dan fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, tipe nilai balik ini kita tentukan. Nah, kalau integer berarti dia non void. Ya, pokoknya intinya kalau di bahasa C++ itu ciri-ciri fungsi void ya ada voidnya. Kalau nggak ada voidnya berarti dia non void. Kalau misalkan dia itu ada returnnya berarti dia fungsi non void, mampu mengembalikan nilai. Nah, kalau di Kotlin istilahnya bukan void. Ini mengilas flashback ya, supaya teman-teman biar nggak jet lag gitu. Udah ditinggal begitu lama, saya mengingatkan materi sebelum liburan kemarin. Sebenarnya fungsi ini sudah dibahas ya. Nah, kalau di Kotlin itu istilahnya bukan void dan non void, tapi unit atau non unit. Itu ya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri fungsi yang di unit berarti dia ada pengembalian nilai, salah satunya ada keyword returnnya. Nah, ini body fungsinya kita isikan A modulus 2 gitu kan. If ya, nanti hasil sisa baginya dikembalikan, berarti return A modulus 2. Simbol modulus apa? Simbol modulus persen ya. Jadi kalau kita mau melihat hasil sisa bagi dari suatu bilangan berarti A modulus 2.
berapakah sisa bagi atau hasil modulus bilangan tersebut. Nah, contoh lain mungkin yang sudah ada di sini. Nah, berikut adalah suatu fungsi yang diperuntukkan untuk mengetahui hasil kali dari sebuah bilangan. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu proses. Kalau saya punya, misalkan ada 10 proses perkalian antara bilangan A dan B, C dan D, E dan F, G dan H dan seterusnya, maka saya butuh, kalau misalnya saya nggak menggunakan fungsi, otomatis saya harus menuliskan A kali B, C kali D, E kali F, G kali H, I kali J dan seterusnya. Kalau saya nggak menggunakan fungsi. Kalau saya memakai fungsi, ya saya cukup memanggil nama fungsinya saja diikuti nama parameternya. Berarti saya cukup memanggil print kali membawa parameter A5 dan B4. Panggil lagi print kali B, C7, D8 dan seterusnya, seperti itu. Jadi nggak perlu kita menuliskan proses atau algoritma rumus yang berulang-ulang kali. Nah, ini contoh sederhananya. Kalau contoh sederhananya seperti ini, sebenarnya nggak beda jauh, ya kan? Ngapain dibuat fungsi? Karena sederhana sekali. Ini hanya contoh. Nah, kalau suatu saat ada rumus yang lebih kompleks lagi, ya kan? Dia itu nggak hanya menghitung sekali atau 2 kali. Nah, ini akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Dan perintah yang dituliskan berulang-ulang kali itu juga akan, atau program kita akan kurang efektif dan efisien. Dari sisi apa? Pemrosesan data, pengolahan data. Oke. Masih membahas tentang fungsi. Nah, nanti ini masih tentang seputar fungsi. Kita belum bahas tentang scope function. Ya. Tujuan hari ini adalah kita membahas scope function. Nah, kemudian di dalam fungsi itu ada istilah default argument. Default argument ini adalah parameter yang diberikan secara default. Kalau tidak diisikan, ya nilainya seperti apa yang kita sudah tentukan di awal. Contoh di sini. Di sini ada sebuah fungsi, nama fungsinya adalah fungsi tambah. Nah, ada fungsi tambah yang dinamakan default argument di sini saya tunjukkan itu adalah variabel B. Di B ini adalah default argument. Ya, karena ketika menuliskan fungsi, nilai parameter B sudah ditentukan di awal. Ya, jadi ketika saya memanggil fungsi tambah, saya boleh membawa cukup satu parameter saja. Ya, jadi saya boleh membawa cukup satu parameter saja, yaitu parameter A. B nggak perlu. Tapi kalau misalkan kalian menginginkan, boleh juga. Saya kembali ke sini. Nah, misalkan pertanyaan saya, di sini ada fungsi kali, dia punya 2 parameter, yaitu A dan B. Misalkan di main function saya panggil fungsi kali dengan membawa satu parameter saja, apakah bisa atau tidak? Kira-kira? Enggak bisa atau tidak? Ya logikanya enggak bisa kalau membawa satu parameter saja, misalkan kali kemudian fungsi kali ini membawa parameter 5 saja, ya enggak bisa diproses. Error. Karena apa? Di sini B belum diketahui nilainya. Kalau B ini belum diketahui nilainya, nilai A ini mau dikalikan dengan bilangan apa gitu. Nah, berbeda dengan fungsi tambah yang ada di slide berikut ini ya. Di sini ada pemanggilan fungsi tambah, dia hanya membawa satu argumen saja atau satu parameter saja, yaitu A. Bisa diproses? Bisa. Karena apa? B-nya dia sudah punya default argumen yang nilainya 12. Maka hasil dari pemanggilan fungsi tambah ini outputnya apa?
Berapa? 6 ditambah 12, 18 outputnya. Kalau misalkan saya membawa fungsi tambah, atau fungsi tambah ini saya panggil, kemudian argumennya saya bawa A sama dengan 6, B sama dengan 3, bisa nggak kira-kira? Bisa, ya. Karena apa? Default argumen itu ya memberikan backup kalau sewaktu-waktu B itu nggak dipanggil. Kalau misalkan B ini dipanggil dengan nilai baru, ya default argumennya akan hangus, akan dianggap tidak ada. Jadi kalau misalkan saya membawa nilai fungsi tambah itu membawa dua argumen 6, A sama dengan 6, B sama dengan 3, berarti 12 ini sudah tidak ada lagi karena digantikan dengan nilai B yang baru yaitu 3. Paham di sini? Kemudian ada istilahnya yaitu named argument. Ya, sesuai dengan istilahnya di sini, named argument merupakan pemanggilan fungsi dengan menyebutkan satu atau beberapa nama argumen saja. Ya. Dengan catatan, ya kan, semua argumen parameter yang ada di dalam fungsi tersebut itu sudah ada nilai defaultnya. Nah, named argument dapat digunakan dengan mengubah urutannya. Dan apabila nilainya ingin default, maka cukup diabaikan. Ketika ingin memanggil parameter tersebut, maka langsung dipanggil tanpa harus mengingat letak urutan parameternya. Nah, ini sebenarnya permainan logika saja sebenarnya ya teman-teman. Intinya kalau ada argumen yang belum diisi nilai default, maka dia harus dibawa ketika dipanggil fungsi tersebut. Tapi kalau misalkan ada argumen atau parameter sudah diberikan nilai default semua, kita bisa saja memanggil fungsi tersebut tanpa harus menyebutkan beberapa atau nama argumennya. Contoh, kalau kita lihat fungsi jumlah ini sudah punya atau parameternya itu sudah punya default argumen semua. Jadi kalau misalkan ketika saya di main function ini saya panggil fungsi jumlah tanpa membawa argumen A, B, atau C, itu pun bisa juga. Jadi hasilnya ya ini A plus B plus C, 2 tambah 15 tambah 5, 17. Kalau kita membawa dua argumen dengan nilai A yang baru, A sama dengan 4, C sama dengan 10, ya nilainya akan berubah. Iya. Saya kira lebih susah rumus Pitagoras lah ya dibandingkan untuk memahami logika fungsi. Nah, ini kemudian ada yang namanya variable number of argument. Sebenarnya ini nggak sulit, cuman belum terbiasa aja, atau mungkin kalian baru mengenal pertama kali di sini gitu. Kalau sudah menggunakan berulang-ulang kali, ya kan, insya Allah nanti akan terbiasa dan nggak akan bingung, hanya permainan logika saja. Nah, variabel number of argument ini adalah variabel yang diperuntukkan untuk argumen yang mampu menyimpan banyak nilai. Ya ibaratnya seperti sebuah array. Ya. Jadi di sini yang dinamakan named argument itu adalah variabel B. Jadi variabel B ini, ya kan, kalau misalkan kita mau mendeklarasikan sebuah variabel number of argument, variabel tersebut harus ada atau posisinya, letaknya ada di posisi kedua setelah variabel pertama. Gak boleh varag ini ada di argumen pertama. Varag ini harus diletakkan di argumen kedua. Ya. Nah, varag merupakan suatu parameter fungsi yang dapat menerima lebih dari satu data. Parameter yang dapat dijadikan varag ialah yang letak posisinya paling akhir. Ya. Nah, variabel A ini nggak boleh dijadikan sebagai variabel number of argument. Nah, kalau kita lihat di sini, B itu bisa membawa nilai yang banyak, nggak hanya satu. Beda dengan A, dia hanya mampu membawa satu nilai yaitu 3 saja.
karena dia variabel biasa atau argumen biasa. Sedangkan B kenapa bisa banyak? Karena di bawah atau di fungsi ketika deklarasi fungsi tambah lagi, dia dideklarasikan menggunakan var, menggunakan keyword var, ya. Maka dia bisa membawa beberapa nilai, nggak hanya 1, 2, 3, boleh 100 data, boleh 1000 data, tapi kayaknya jarang orang membawa 1000 atau 100 data. Ini contoh lain dari variabel number of argument. Nah, di sini ada satu lagi yang menarik teman-teman. Ini ada fungsi tambah lagi, ya. Di slide yang kedua ini ada fungsi jumlah. Nah, kalau kita lihat kenapa dia fungsi jumlah ini terdiri dari beberapa baris. Kenapa nggak disederhanakan menjadi satu baris seperti pada contoh yang sebelumnya? Nah, ini nanti ada istilahnya. Sebenarnya hanya istilah, ya. Istilahnya ini adalah single expression function. Ya, single expression function itu bisa kita sederhanakan. Fungsi-fungsi yang hanya ada satu perintah itu bisa kita sederhanakan menjadi satu baris saja. Seharusnya kalau ini, ya kan, kalau kita lihat nih, contoh di awal, kalau teman-teman perhatikan, nah ini aja, bentuk umum deklarasi fungsi kan ini. Ini adalah contohnya, ya. Ini ada fungsi perkalian, nama fungsinya adalah kali. Kalau kita lihat di dalam body fungsinya itu kan hanya ada satu perintah, yaitu mengkalikan variabel atau argumen A dengan argumen B, gitu kan. Hanya ada satu perintah. Nah, ini fungsi ini bisa disederhanakan menjadi satu baris. Nah, contoh, bentuknya seperti ini. Bedanya kalau yang tadi kali, yang ini tambah. Ya, perkaliannya itu langsung dipindahkan aja di baris ke atasnya, sama dengan A kali B. Ini bentuk kalau single expression. Tapi kalau ada lebih dari satu ekspresi, nggak bisa disederhanakan menjadi satu baris. Nah, ini yang tadi kita singgung ya teman-teman, unit returning function. Ya, sama seperti void dan non void gitu ya. Intinya kalau yang unit berarti dia void gitu aja. Ya. Ditinjau dari nilainya, fungsi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai dan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi yang mengembalikan nilai biasanya ditandai dengan tipe data setelah parameter. Contoh, ini ya. Tipe data setelah parameter itu ya ini. Parameter ini jenisnya ada A, ya. Nama fungsinya adalah zeta. Dia punya parameter, nama parameternya adalah A. Nah, setelahnya fungsi, ciri-ciri fungsi yang mengembalikan nilai biasanya setelah parameter ini berisi tipe data, entah itu integer, float, double, ya, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, kalau yang ciri-ciri yang tidak mengembalikan nilai bagaimana? Yang di belakangnya bukan tipe data tadi. Contoh yaitu unit, ya kan? Sedangkan fungsi yang tidak mengembalikan nilai ditandai dengan adanya kata kunci unit. Berarti bisa disimpulkan unit ini sama saja seperti void. Gitu. Jadi kalau dulu di C++, kalau ada fungsi yang ada voidnya berarti dia fungsi void, fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kalau yang tidak ada voidnya dia fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang mengembalikan nilai ciri-cirinya juga ada yang ada lagi gitu, ada keyword return gitu ya. Nah, di sini kan nggak ada keyword return, berarti dia tidak mengembalikan nilai. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih tujuannya ada dua fungsi, returning function sama non-returning function? Yang bisa jawab mungkin dulu pernah disampaikan oleh dosen seharusnya. Nggak hanya menjelaskan ini loh ciri-cirinya void dan non void, ciri-cirinya ya ada voidnya kalau yang void, kalau yang tidak void berarti ada keyword returnnya gitu.
tapi nggak tahu kegunaannya untuk apa itu. Kira-kira tahu nggak kegunaannya untuk apa? Kenapa harus ada fungsi unit returning function sama returning function? Kira-kira apa? Kenapa? Nah, dulu pertama kali saya mengajar bukan mengajar ya. Pertama kali belajar yang menggeluti tentang dunia pemrograman, hal seperti ini nggak pernah saya gubris itu. Saya nggak peduli, intinya saya bisa membuat program. Mau return, mau enggak, yang penting program saya itu bisa selesai, bisa berjalan. Itu nggak peduli. Nah, setelah ngajar harus tahu. Nah, dulu saya itu praktisi dulu sebelum mengajar. Jadi dulu saya kerja di Skopindo, teman-teman, salah satu BUMN dulu di Semarang. Nah, nggak peduli sama yang namanya returning. Kalau ditanya ketika mengajar, ada materi returning sama void dan non void. Nah, saya kelabakan, bingung mencarinya. Apa ya bedanya? Nah, kemudian saya eksperimen. Saya buat fungsi yang ada voidnya sama yang tidak voidnya menggunakan algoritma yang di dalam body fungsi itu sama. Ternyata juga nggak ngaruh gitu, tetap bisa dengan saya akali gitu. Nah, ini ada di kinerja memori teman-teman. Jadi nggak sesederhana apa yang dijelaskan di sini. Jadi fungsi yang mengembalikan nilai menurut saya ini adalah fungsi yang lebih baik dibandingkan yang tidak mengembalikan nilai. Artinya apa? Contoh nih ya, saya mau minta tolong Mbak, siapa namanya? Ya, kamu kemana oleh? Iya. Ya, Mbak Salsa, saya minta tolong Mbak Salsa nih ya. Mbak Salsa, tolong kirimkan surat ini ke Mas yang berkacamata misalkan. Siapa Mas namanya? Novel, Pak. Mas Novel. Oh, Novel. Mbak Salsa, saya minta tolong kirimkan surat ini, pesan ini ke Mas Novel. Ya. Terus Mbak Salsa kasih ke Mas Novel. Setelah ngasih, Mbak Salsa ini pergi, udah nggak kasih info saya. Suratnya itu udah disampaikan atau belum, saya nggak tahu. Nah, ini ya tidak mengembalikan nilai, dia unit. Nah, kalau yang returning function, Mbak Salsa mengirimkan pesan sampai ke Mas Novel, dia kembali ke saya, ngasih info. Pak, suratnya sudah saya kirimkan ke Mas Novel. Nah, saya jadi tahu ya kan kapan dikasihnya, kemudian diterima oleh siapa, mungkin dalam durasi berapa lama, mungkin kalau di dalam pesan dulu ya kan, atau mungkin ini kalau pesan itu kan dulu sebelum ada WA teman-teman kan belum lahir ya. Jadi dulu pesan itu ada yang namanya D sama apa ya? Nah, kalau udah dibaca itu ada ya, kalau WA lah ya. Kalau RIP itu berarti kan ada simbolnya apa? Hah? Enggak, kalau WA biru kan. Centang kalau tersampaikan berarti dia checklist biru kan. Checklist 2 dia tersampaikan. Kemudian kalau sudah dibaca, checklistnya yang tadinya abu-abu berubah menjadi biru. Nah, seperti itu ibaratnya. Jadi kalau misalkan unit returning function, saya kirim pesan via WA ini nggak ngasih info ke saya, pesannya terkirim atau belum, sudah dibaca atau belum, gitu. Nah, pas banget ini saya menemukan contoh kasus yang pas. Nah, besok ya kan, yang namanya membuat aplikasi, nah kita kan akan berinteraksi dengan sebuah objek, ya kan, aplikasi Android apapun itu ya kan.
checklist biru itu objek. Nah, bagaimana kita mengolah objek-objek itu bisa hidup gitu. Nah, di dalam objek itu nanti akan ada kode-kode program yang membantu kita untuk mengetahui atau logika-logika kita yang mungkin nantinya bisa disampaikan ke dalam program tersebut. Nah, ini contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ya contohnya. Nah, kalau contoh di dalam kode program ini kan ini nggak bentuk nyata itu kan. Dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa tahu dia ngasih info apa. Nah, ibaratnya kalau fungsi yang unit returning function ya kan, sebelum komputer ya malah bisa saja ketika komputer itu sudah di restart, space memory yang digunakan untuk mengolah perintah-perintah itu masih belum bebas gitu. Maka ada cache atau ya kalau kalian browsing pakai Google itu kan clear browsing itu kan ada beberapa hal yang kalian akan hapus gitu. Misalnya clear history gitu. Ini cache image and file free up less than 109 MB ya. Jadi kalau kita nggak clear ya kan, masih ada memori ya kan yang dialokasikan untuk menyimpan file sebanyak 109 MB. Ya, ini baru Google Chrome. Mungkin saya baru membuka berapa lembar gitu kan. Nah, kalau program kita sama saja. Ya kan? Ketika saya menyuruh program kita untuk mengeksekusi ini, yaitu perintah ini, bisa saja hasilnya itu atau prosesnya itu masih tersimpan atau dialokasikan di suatu memori. Nah, kalau nggak dibersihkan, ya memori kita lama-lama akan penuh. Kalau penuh lama-lama program kita akan lemot. Nah, bahkan ya kan, setiap aplikasi yang kita buat itu punya alokasi maksimum memori yang harus maksimal memori yang harus dia batasi. Supaya apa? Untuk keringanan aplikasi yang kita buat. Nah, ini gambaran tentang unit returning function. Oke, PR buat kalian nanti sambil dicari-cari ya di rumah antara unit returning function dan returning function. Single expression function tadi sudah. Single expression function itu adalah fungsi yang hanya mempunyai satu perintah, mempunyai satu ekspresi saja. Local function ini hampir sama dengan dulu ya kan, ketika kalian belajar C++, ada local function, ada public function ya kan, ada private function ya kan. Local function adalah fungsi yang dideklarasikan di dalam fungsi lain. Contoh nih, saya punya fungsi namanya lokal. Di dalam fungsi lokal dia ada fungsi hitung ya kan, ada fungsi hitung. Pertanyaan saya, apakah fungsi hitung ini bisa dipanggil di main function? Kalau kita lihat di sini kan ada dua fungsi ya kan, fungsi lokal dan fungsi hitung. Fungsi hitung ini apakah bisa dipanggil di main function? Menurut teman-teman, tidak bisa. Ya, tidak bisa karena dia dideklarasikan di dalam fungsi lain. Kalau dia dideklarasikan di luar fungsi lokal bisa. Nah, teman-teman wajib bereksperimen di rumah, tidak hanya nanti di rumah membuka modul yang saya berikan, hanya mencoba kode-kode program yang saya berikan. Nah, itu tantangannya nggak ada, pasti semuanya benar, ya kan? Kalau error pun salah nulis aja mungkin. Ini kayaknya kemarin udah jadi
PR kan ini kemarin, cuman belum dikumpulkan aja kan? Belum dikabari ya? Belum dikabari Pak? Belum? Masa belum? Belum dikabari? Belum. Belum tahu. Oke. Belum. Oh, lu tugas sih. Gantung kayak gini. Buatlah program untuk menghitung gaji dengan ketentuan seperti usah difoto, nanti saya kirimkan via WA aja. WA ya. Ini edukasi gantung ini selama berbulan. Masa belum? Belum Pak. Dari dulu gak pernah ngasih. Sebulan. Oke. Ya. Gak usah jadi buat PR ya. Kita kerjakan bersama-sama aja. Asik. Di sini, maksudnya bersama-sama itu bersama teman-teman kalian ini di kelas ya. Gantian nanti teman-teman yang aktif sesuai dengan kurikulum OB ya. SI kan udah unggul ya akreditasinya. Kurikulum ya teman-teman sekarang jadi pusat studi yang aktif teman-teman. Nah sekarang silahkan teman-teman bisa nanti bekerja sama, mau googling, mau apa, baca buku, silahkan coba kerjakan soal berikut ya. Kalau nggak bawa laptop ya coret-coret dulu, tulis-tulis dulu pakai buku. Menghitung tunjangan anak yang diperoleh dari 5% gaji pokok untuk setiap anak dan berlaku maksimal untuk 3 anak. Menghitung gaji, ini satu program ya, bukan terus nanti nomor 1 dibuat program sendiri, 2 program sendiri, 3 program sendiri. Tidak, ini satu kesatuan. Programnya itu nanti mampu menghitung tunjangan anak yang diperoleh dari 5% gaji pokok untuk setiap anak dan berlaku maksimal untuk 3 anak. Kalau anaknya 4 ya kan, berarti anak keempat ini nggak dapat tunjangan teman-teman ya. Menghitung total gaji yang diperoleh dari gaji pokok plus tunjangan anak. Solusinya gimana sih Pak kalau mau menyelesaikan program? Yang kalian perlu tulis catat adalah program ini nanti mampu ngapain aja. Paling tidak kan dia mampu melakukan 3 hal. Poin nomor 1, 2, dan 3. Kalian asumsikan outputnya mau seperti apa. Diselesaikan dulu satu persatu permasalahannya, caranya seperti apa, logikanya dulu. Jangan langsung kalian nulis atau ngetik kode programnya. Seperti apa yang sudah saya contohkan dulu ya kan, buat entah itu dukutnya atau mungkin flowchartnya, baru mengerjakan programnya ya. Gak ada di dunia ini seorang programmer dikasih soal seperti ini ya. Mungkin kalau memang ini sederhana ya, kalau programmer yang profesional mungkin ini bisa langsung dikerjakan gitu kan. Ini kan pemula gitu kan. Ini teman-teman coba latih buat sedukutnya, flowchartnya, kemudian baru implementasi ke kode programnya. Jadi alurnya itu sebenarnya buat deskripsi dulu apa ya? Deskripsi program. Deskripsi program sudah diceritakan nih, masalahnya sudah diceritakan, sudah ditumpahkan ke sebuah slide ini. Baru nanti lanjut buat flowchart. Sudah lanjut buat dukut. Atau boleh langsung kode program. Nah, coba dikerjakan. Menghitung tunjangan anak yang diperoleh dari 5% gaji pokok untuk setiap anak. Kalau misalkan nih teman-teman kok belum terbiasa menggunakan bahasa Kotlin ya kan, ya pakai bahasa C++, kemudian nanti terjemahkan ke Kotlin.
Jadi gambarannya kan nanti kalau program, jadi kalian bisa bayangin nanti program ini ketika